Mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di FI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan takwa dimulai sekolah tempatnya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Masih menerapkan 3M kan? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Yang sudah ada bukunya dibuka halaman 70. Tujuan belajar kita adalah mencermati puisi anak di tempat bermain. Ingat ya, sebelum belajar siapkan buku dan pensil, buku paket, dan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap Ustazah? Kita akan belajar membuat puisi dengan tema lingkungan. Cara yang pertama adalah tentukan temanya. Lingkungan bisa seperti sawah, gunung, hutan, dan pantai. Kedua, tentukan kata-kata kiasan yang akan kalian gunakan. Contohnya, langit terhampar luas. Ketiga, rangkailah kata-kata kiasan menjadi sebuah baris. Keempat, setelah kalian menyusun baris, susunlah baris tersebut menjadi bait. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang Ustazah punya sebuah contoh puisi dengan tema lingkungan. Karya Alifatul Junaida. Tema puisi adalah sawah. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Serumpun padi tumbuh di sawah, penuh berlumpur. Ada kata kiasan, kata apa itu? Benar, ada kata serumpun. Serumpun artinya sekumpulan atau sekelompok. Bagaimana, sudah bisa anak-anak? Kesimpulan belajar kita adalah kita sudah belajar cara membuat puisi dengan 4 langkah. Tugas kalian hari ini 1. Ceritakan menggunakan 3 kalimat apa isi puisi berikut. 2. Tuliskan kosakata baru yang kamu temui pada puisi berikut. Catatlah tugasmu beserta soalnya di buku tematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2, berjumpa lagi bersama Ustazah Galuh. Pada video hari ini kita akan belajar matematika tentang hubungan antar satuan panjang. Apakah kalian sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum ke materi, berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menentukan referensi satuan panjang dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku dengan tepat.
Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan loh, yaitu 1 meter sama dengan 100 cm. Ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Ustazah mempunyai soal cerita. Kalian simak ya. Amalia sedang mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Panjang meja tersebut adalah 2 meter. Bagaimana caranya panjang meja tersebut dapat dinyatakan dalam satuan sentimeter? Siapa yang bisa? Kalian simak dulu ya penjelasan dari Ustazah ya. Penjelasannya yaitu 2 meter kalian jabarkan menjadi 1 meter ditambah 1 meter, lalu kalian ubah menjadi sentimeter. Sama dengan 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm. Jadi panjang meja tersebut adalah 200 cm. Hasil pengukuran panjang dapat dibandingkan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 200 cm lebih panjang dari 100 cm. Lalu kalian ubah menjadi satuan meteran ya. Jadi 2 meter lebih panjang dari 1 meter. Yang kedua, 100 cm lebih pendek dari 400 cm. Jadi 1 meter lebih pendek dari 4 meter. Hasil pengukuran panjang juga dapat dinyatakan dalam 2 satuan yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 124 cm sama dengan 100 cm ditambah 24 cm. 100 cm kita ubah ke satuan meter menjadi 1 meter ditambah 24 cm sama dengan 1 meter 24 cm. Jadi 124 cm sama dengan 1 meter 24 cm. Yang kedua, 2 meter 40 cm sama dengan 2 meter ditambah 40 cm sama dengan 200 cm ditambah 40 cm sama dengan 240 cm. Jadi 2 meter 40 cm sama dengan 240 cm. Coba ambil buku tulis tematik kalian, kerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. SPDP kelas 2, tema 2E, subtema 3, gerak anggota tubuh dalam menari. Anggota tubuh yang digerakkan ketika menari adalah tangan, kaki, dan kepala. Contoh gerakan tangan yaitu dengan melambai, sedangkan contoh gerakan kaki adalah melangkah, dan contoh gerakan kepala adalah menggeleng. Jika gerakan tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan gerak tarian. Ada juga gerakan alam seperti pohon tertiup angin, bunga mekar, dan kelinci melompat. Nah, tugas SPDP kali ini adalah sebagai berikut. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat anak-anak hebat. Assalamualaikum, salam sehat selalu anak-anakku semuanya.
Hari ini bertemu kembali dengan Ustadzah Purwaningsih dengan mata pelajaran PPKN. Materi pada pagi hari ini adalah pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, anak-anakku, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadzah bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang, ayo simak penjelasan Ustadzah ya. Anak-anakku semua, kalian pasti pernah bermain ya. Bermain sangat menyenangkan bukan? Insya Allah sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Apalagi bermain bersama teman. Tetapi untuk masa pandemi ini, anak-anak sekarang tidak boleh bermain di luar, harus bermain di dalam rumah supaya kita selalu sehat. Nah, anak-anakku, dalam suatu permainan antara anak yang satu dengan anak yang lain itu pastilah terdapat perbedaan dalam memilih permainan. Ada anak yang suka bermain galasin, ada juga anak yang suka bermain kelereng, ataupun ada juga anak yang suka bermain sepak bola. Jadi setiap anak mempunyai perbedaan pilihan permainannya. Jadi memilih dengan sesuka hatinya masing-masing apa yang diinginkan dalam bermain. Lah, perbedaan pilihan permainan tersebut anak-anak dapat kita satukan melalui apa? Melalui musyawarah bersama antar teman. Musyawarah itu apa sih? Siapa yang tahu musyawarah itu apa? Musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi anak-anak bisa bersama-sama dengan teman-teman sebelum mengadakan permainan bermusyawarah, berdiskusi. Mana permainan yang bisa kita lakukan bersama-sama, yang bisa kita setujui bersama-sama. Kalau sudah memiliki persetujuan bersama, baru kita melakukan permainan. Kenapa kita perlu musyawarah? Karena dengan musyawarah, ketika kita melakukan permainan, kita akan merasa nyaman dalam permainan itu. Karena semuanya sudah melakukan diskusi tadi. Jadi enak ketika bermain, nyaman, bisa menyenangkan, dan bisa juga mungkin adil. Nah, musyawarah yang tadi sudah dilakukan dalam suatu pemilihan permainan itu adalah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Ayo, siapa yang tahu bunyi Pancasila sila keempat? Ayo, siapa yang tahu? Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anakku, saat bermusyawarah, yang paling penting juga kita harus bersikap adil. Tidak boleh memilih-milih ya, harus adil semuanya. Lah, sikap adil itu sesuai dengan sila keberapa? Sikap adil itu sesuai dengan sila yang kelima dari Pancasila. Siapa yang tahu bunyi sila kelima? Oh iya, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya anak-anak, masih ingat ya bunyi sila keempat dan sila kelima tadi ya yang Ustadzah sampaikan tadi ya. Semoga kalian masih ingat ya bunyi sila keempat dan sila kelima yang tadi sudah Ustadzah sampaikan. Nah, ini adalah penerapan sila keempat dan sila kelima di tempat bermain. Ini ada gambar apa, Nana? Oh iya, ada gambar kepala banteng. Ya, penerapannya apa ya sila keempat di tempat bermain? Contohnya yaitu bermusyawarah memilih permainan yang akan dimainkan. Lah, seperti yang tadi sudah jelaskan, ketika kita mau
bermain kita harus bermusyawarah dulu semuanya biar menjadi senang dan nyaman dan juga adil. Kemudian apa contoh selanjutnya? Mendengarkan usul teman. Jadi ketika ada teman yang usul, kita harus bisa mendengarkan dengan baik, tidak boleh dihina ataupun tidak boleh juga tidak diberikan tanggapan, harus diberikan tanggapan dan juga harus didengarkan. Itu penerapan sila yang keempat ya anak-anakku ya. Sekarang ini ada gambar apa ya? Ayo siapa yang tahu lagi ini gambar apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas penerapan sila kelima di tempat bermain yaitu memuji kehebatan teman saat bermain. Jadi ketika ada teman yang bermain kita puji, hebat ya kamu bisa menendang bola sejauh itu. Nah itu contohnya ya. Jangan sampai ketika ada teman bermain kemudian melakukan kesalahan kemudian kamu marahi atau kamu hina, kamu itu nggak bisa nendang bola, bolanya sampai naik ke atas sehingga tidak masuk ke gawang. Nggak boleh seperti itu ya, tetap kita puji supaya apa? Supaya teman kita itu tambah semangat dalam bermain. Selanjutnya yaitu bermain sesuai giliran. Jadi tidak boleh aku disik, aku dulu, aku disik, nggak boleh ya. Seperti itu, harus tunggu gilirannya masing-masing. Nah, anak-anakku, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian pada PPKN yaitu subtema 3. Apa tugasnya? Ustazah bacakan dulu ya. Ferdi, Linda, Agung, dan Ayu bermain bersama di taman. Ferdi mengajak bermain petak umpet. Namun, Linda dan Ayu menolak ajakan Ferdi. Agung mengusulkan untuk mendiskusikan permainan yang akan mereka mainkan. Agung memberikan kesempatan kepada seluruh teman untuk menyampaikan usulan permainan. Nah, ini adalah pertanyaannya ya. Dengarkan pertanyaannya ya anak-anakku ya. Nomor 1, pertanyaannya, siapakah anak yang sudah bersikap sesuai dengan Pancasila? Sila keempat, siapa anaknya yang sudah melakukan sikap yang menunjukkan sesuai dengan Pancasila sila keempat? Kemudian tulislah contoh sikap yang dilakukan. Yang nomor 2, apa manfaat dari sikap yang diterapkan oleh Agung? Nah, anak-anakku itu adalah pertanyaannya. Selamat mengerjakan ya. Mudah kan tugasnya? Nah, anak-anakku, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Ustazah pesan tetap rajin ibadah ya nak. Rajin belajar dan juga jaga kesehatan sayang. Karena sekarang pandeminya masih terus berlangsung dan tambah parah ya. Jadi kalian tetap tinggal di rumah saja, tidak usah bermain keluar. Seandainya pun harus keluar, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, dan protokol kesehatan harus kita laksanakan. Dan tetap semangat dan tersenyum selalu ya, karena dengan kita tersenyum, bahagia, imun kita akan tetap baik. Salam kangen dari Ustazah ya. Sampai sekian anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hello ceria.